المؤلف قال شارح قال سابق ابن بسمان قال شيخ العلامة Shalih Fauzan hafizahullah. Amma kemarin dijelaskan tadi dijelaskan ibadah itu harus ada 3 hal ya. Apa itu? Al-mahabbah war-raja wal khauf. Kalau ibadah itu hanya mahabbah saja itu adalah sufiyah, dan kalau ibadah itu hanya khauf saja dia adalah khawarij, dan kalau hanya raja saja dia adalah murji'ah. Nah, amma ahlu tauhidi, adapun ahlu tauhid, faya'budunallaha, maka mereka ini beribadah kepada Allah bi jami'is salasi, dengan mengumpulkan 3 perkara. Pertama, bil hubbi, cinta kepada Allah, wal khaufi, dan merasa takut dari Allah, wal raja, dan mengharap pahalanya Allah. Tsumma innal khaufa, kemudian sesungguhnya rasa takut itu la yakunu ma'hu kunut, tidak boleh bersamanya putus asa. Kalau takut disertai putus asa itu kufur, nggak boleh ya. Takut tapi nggak boleh disertai putus asa. Jelas ya? Fa innal khaufa, kemudian takut. Summa, kemudian innal khaufa, sesungguhnya takut, la yakunu, tidak boleh ada, mahu, bersama takut, opo kunutun, rasa putus asa. Sebab fa'ingkana, maka jikalau ada, mahu, bersama takut, opo kunutun, rasa kunut, putus asa, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, soro kufron, menjadi soro kufron, yaitu kufur. Itu soro melarat itu ngono. Jadi soro tambah melarat jadi soro kan apa? Soro kan bahasa Jawane kan melarat toh. Soro jaga, ayo melarat jaga. Soro menjadi kufron karena takut disertai dengan apa? Rasa putus asa. Allah berkata, innahu, sesungguhnya, la yai'asu, tidaklah berputus asa, min rauhillahi, dari rahmatnya Allah, illa kejaba wong iku al-qaumul kafirun. Wa qala Khalilu, dan telah berkata al-Khalilu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Khalil itu hanya ada berapa? Hanya ada 2, Ibrahim sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalil itu tingkatan yang paling tinggi, ya. Kekasihnya Allah yang paling tinggi itu adalah Khalil, khullah. Ya, lattaqadallahu Ibrahim khalilah. Apalah hadis? Laukan ada kata Allah menjadikan Khalil, tentu aku jadikan Abu Bakar jadi khalilah, ada kan? Ingat tak hadisnya? Enggak, lafaz sebelumnya, andai kata ada Khalil, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalilah. Apa? Gak ada ingat? Oh, sudah gak ada ingat saja. Mayaknatu, tidaklah, wa mayaknatu, tidaklah orang itu berputus asa, min rahmati rabbihi, dari rahmat Rabbnya, illa dhalun, kecuali orang-orang itu sesat. Wa kadzalika raja, begitu juga raja, ini raja mengharap. La yakunu, tidak boleh ada rajaun, itu raja, ma'al amni, bersamaan dia merasa aman dari makarnya Allah, dan enggak boleh, dan enggak ada takut. Jangan saya mengharap dengan rasa aman dari makarnya Allah dan enggak ada rasa takut. Ya wis, wa hadza madzhabul murji'ah. Kalau dia punya pengharapan, dan pengharapan ini ya tayyib la
la yakunu rajaun, tidak ada padanya, tidak ada roja itu bersama aman dari makrullah. Baik, wa adamil khauf, maka ini adalah madzhabul murji'ah. Wa huwa madzhabun dhalun, ini adalah madzhab yang sesat. Afa aminu makrallah, apakah mereka aman dari makarnya Allah? Jadi kalau merasa aman, ya wis, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Mana khasirun itu murji'ah. Kayak berapa? Hah? Ya, rugi kan. Nah, ayat ini sebagai dalil apa? Karena murji'ah itu hanya mengharap tok dan merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Farraja'u faqad kufrun. Kalau sekedar mengharap saja itu kufur. Kalau takut saja tanpa raja juga kufur. Walidzalika qala al-musannif yang kulani an millatil Islam. Oleh karena itu musannif mengatakan keduanya ini mengeluarkan dari Islam. Apa itu? Yaitu mengharap saja, ya, dan khauf tanpa raja. Khauf tok itu mengeluarkan dari Islam, dan mengharap tok itu juga mengeluarkan dari Islam. Ayo lanjut. Terus makan dulu. Dan kami menamakan ahlu jihad kita dengan muslimin dan mukminin. Selama mereka terhadap apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih mu'tarifin, masih mengakui. Dan dengan apa-apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kata-kata mereka membenarkannya. Walau qala rahimahullah, madamu bima jaa bihi nabiyyu mukirina badalan min mu'tarifina lakana ab'adu an subhatil jahmiyati alladzina yaksuruna al-imana 'alal mujarradil ma'rifati wa hadha bihi lafil iqrari alladhi yastalzimu al-ma'rifatu ma'rifata alladhi yastalzimu al-ma'rifata wa tasdiqa wal inqiyada. Cukup. Qala al-musannif rahimahullah tsani. Wa nusami, dan kami namai ahla kiblatina, ahli kiblat kami namai apa? Al-muslimin, mukminin. Jadi kami namai ahla kiblatina, yang mereka itu muslim, kami namai mereka mukminin. Jadi ini ahla kiblatina, yang mereka itu sholat, yang mereka itu muslim, kami namai mereka Jadi al-muslimin itu sifatnya apa? Berarti mana? Ahla. Mukminin itu maf'ul bih kedua. Maka nih enggak pakai al. Jadi jangan salah paham. Jadi kami memberi nama ahla kiblatina yang muslim, kami namanya apa? Mukminin. Itu cara terjemahkannya. Jadi jangan salah terjemahkan loh. Kalau salah ini keliru terjemahkan nih. Jadi kami menamai ahla kiblatina yang muslim, kami namanya apa? Mukminin. Jelas? Nah, madamu bima ja'an nabiyyu mu'tarifin, selama mereka ini mu'tarifin, mengakui bima ja'an nabiyyu, dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi khobari majama itu mu'tarifin, bima ja'a jar majrur itu muta'alliqun dengan majama. Madamu, selama mereka ini, ya, selama mereka ini bima, dengan apa-apa ja'an nabiyyu yang dibawa oleh Nabi, mereka itu
mu'tarifin, yaitu mengakui. Selama mereka mengakui apa-apa yang dibawa oleh Nabi, berarti mereka itu mukminin. Walahu bikulli ma qalahu, dan bagi dia bikulli ma qalahu, dengan apa-apa yang dia katakan dan dia kabarkan, mereka itu musaddiqin, membenarkan membenarkan setiap yang dikatakan oleh Rasul dan membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh Rasul. Jelas? Jadi syaratnya kapan mereka mukminun? Dengan dua syarat. Mengakui apa yang dibawa oleh Rasul. Yang kedua apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Jelas? Kritikan sekarang. Wa zada fi nuskhatin ghaira munkirin wa fi ukhra ghaira mukadzibin. Jadi dalam dua nuskha yang lain itu tambahi musaddiqin ghaira munkirin. Itu apa? Tidak mengingkari. Ayo ghaira mukadzibin. Artinya bodoh. Walau qala rahimahullah, andai kata Imam Tahawi itu mengatakan madamu bima ja'abin nabi, ingat mukirin. Jadi kan musaddiqi mu'tarifin diganti apa? Mukirin. Andai kata Tahawi itu rahimahullah taala mengganti nama mu'tarifin dengan mukirin, lakana ab'ada, tentu lebih jauh, lebih bagus, lebih jauh an syubhatil Jahmiyah, dari syubhatnya Jahmiyah. Loh, kok bisa lihat? Alladzina yuqassirunal imana, Jahmiyah ini membatasi iman ala mujarradil ma'rifah, hanya sekedar mengetahui saja. Kita ini sekarang Al-Jahmiyah, apa itu iman? Iman itu sepenting apa? Mengakui. Iman itu sepenting mengakui. Mengakui. Al-ma'rifah. Mengakui. Al-iman indal Jahmiyah itu apa? Ma'rifah. Isan ma'rifah, ayo mengakui. Nah. Kalau Imam Tahawi mengatakan mu'tarifin, pakai mu'tarifin, itu lebih dekat ke pemikirannya siapa? Bukan dia ikut loh, bukan ya. Bukan dia ikut loh, bukan. Takbir ini lebih dekat ke apa? Pemikirannya Jahmiyah. Makanya kalau andai kata diganti mukirin, tentunya lebih jauh dari syubhatnya Jahmiyah. Lebih jauh lebih jauh ya ke Ahlus Sunnah, lebih jauh dari syubhatnya apa ya kawan? Jahmiyah. Sebab mukirin, lihat, wahada bi khilafil iqrar, lain dengan ikrar. Kalau ikrar itu yastaljimul ma'rifata wastasdiq wal inqiyada. Kalau mukirin itu mengharuskan harus mengetahui, membenarkan dan tunduk. Jadi andai kata musannif itu mengganti madamu bima ja'an nabiyyu mu'tarifin, lebih bagus insyaallah. Diganti mukirin. Mereka apa-apa yang dibawa oleh Nabi itu, mereka itu mukirin. Menetapkan itu ada tiga: membenarkan, mengetahui, membenarkan, meyakini, dan tunduk. Siap tunduk katanya. Izan kalau anda kata pakai mukirin, itu lebih jauh dari syubhatnya sahabat Jahmiyah. Paham ke Saleman? Paham tak? Saya belum paham. Qasim paham Qasim? Belum paham Qasim? Lah, ya Allah. Mana Qasim? Lihat. Coba lihat. Apa Jahmiyah pemikiran masalah ini? Jadi intinya iman itu sekedar tasdik di dalam hati, kan? Sudah jelas. Seperti mengakui. Apa arti mu'tarifin? Mengakui. Jelas ini. Bahasa mu'tarifin hampir mirip dengan apa? Enggak. Hampir mirip dengan pemikiran apa? Jahmiyah. Karena Jahmiyah iman itu hanya i'tiraf di dalam hati. Nanti kan
mengetahui di dalam hati. Jelas? Jelas. Nah, kalau mukirin itu nggak bisa. Karena iman itu kalau mukirin ada 3. Ingkiyat, baca apa ingkiyat? Otomatis kan amal. Ya enggak? Ya enggak. Terus apa? Tasdik membenarkan, iman dengan lisan. Dan makrifah, iman dengan hati. Ya, jelas? Kalau musannif Tahawi memakai bahasa mukirin, tentu lebih jauh dari subhatnya jamiyah. Paham? Kalau pakai mu'tarifin lebih dekat ke mana? Jamiyah. Jelas? Jelas? Ngerti enggak? Karena Ahlussunnah iman itu tidak terbatas pada apa? Pada tasdik dan iktiraf dalam hati saja. Harus ada jawarih. Jelas kan? Lah kalau At-Tahawi rahimahullah membahasakan dengan bahasa atau mengganti dengan bahasa mukirin, itu lebih jauh dari subhatnya jamiyah. Tapi kalau bahasa yang dipakai oleh Imam Tahawi pakai mu'tarifin, ismana itiraf, ya pun bil qalbi kan? Saya pun hampir mirip dengan subhatnya jamiyah. Ngerti? Wis. Jelas. Wis Pran, Amran. Lihat. Qala al-alamatu al-Fauzan hafizallahu tani. Wa qawluhu mu'tarifin, tambah lagi musaddiqin. Malah itu sama 2 sekarang. Tasdik kan yang kedua sekarang. Apa yang dia kabarkan, apa yang dia katakan, kami membenarkan. Nah, kata-kata membenarkan juga kurang. Karena seakan-akan iman itu sekedar membenarkan. Mana diamalkannya? Kan nggak ada kan? Paham sekarang? Dan sekarang sudah dengar dua ini. Kata-kata mu'tarifin hanya sekedar mengakui dan membenarkan, ini perlu dikritik, perlu dilihat lagi. Sebab kata-kata membenarkan dan membenarkan dan mengakui koyoke gak usah amalan. Itu cukup dikatakan mukmin. Jelas? Dan ini adalah subhat yang murji apa jamiyah. Murjiah apa lagi? Masuk murjiah? Masuk murjiah. Ya kan? Jelas? Lanjut. Ini sekarang. Wa qawlu mu'tarifina musaddiqin. Ini sekarang. La yakfi al-i'tirafu wa tasdiqu illa ala madzhabil murji'ah. Iman itu tidaklah cukup kecuali dengan i'tiraf dan tasdik. Tidak ada yang lain kecuali mazhabnya murji'ah. Iman itu sekedar tasdik dan i'tiraf. Apa i'tiraf? Mengakui di dalam hati dan membenarkan di dalam hati, tidaklah ini kecuali mazhabnya murji'ah atau jamiyah. Seperti idan takbirnya musannif Tahawi rahmatullah alaih dengan bahasa mu'tarifin dan apa? Dan musaddiqin, ini adalah kalau anda kata iman itu cukup dengan i'tiraf dan tasdik, dia dikatakan mukmin, berarti dia alamat dari murji'ah. Ngerti enggak? Makanya kita membaca kita seperti ini, belum syarat-syaratnya kan panjang. Kita nggak tahu kesimpulannya. Kesimpulannya itu apa? Enggak, kadang-kadang nggak mafhum apa yang diomongkan oleh Imam Tahawi itu, terus bantahnya kadang-kadang nggak mudeng karena nggak belajar dulu matanya. Matan ini penting sekali. Itu loh Pak. Jadi kalau itu mudeng, nanti bacanya salah Tahawi itu insyaallah ya mudeng. Kalau nggak mudeng ya paling akeh daripada mudengnya ya. Atau mudengi atau enggak mudengi paling akeh. Ya mbola kaya-kaya paling mudengi ya mudengi saiki gak mudengi akeh. Tapi paling tidak kita sudah berusaha atau membaca matanya toh. Nah. Bala Buddha bahkan harus ma'adzalika. Ma'adzalika bersama i'tiraf dan tasdik itu minal amal, mengamalkan itu harus. Hari gak bisa dikatakan mukmin ya kecuali harus ma'al amal. Beramalkan. Jadi enggak cukup dengan i'tiraf dan tasdik. Bala Buddha ma'adzalika minal amal bima jaa bihi, dengan apa-apa yang ada dengannya. Harus minal amal. Ditambah lagi wala Buddha minal ikhlas, harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas kufur. Ya enggak? Kufur enggak? Berarti tambah lagi jadi ya. Jadi harus apa yang kan minal amal dari tasdik wal i'tiraf, dan harus disertai dengan amal. Ditambah lagi harus dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas apa?
batal amali malah kufur malah syirik malah kafir wala musyrik. Ngerti maksudnya? Oke, jelas? Wis, di pos mana lo? Ditanya lo, itu paham? Itu paham, saya belum paham. Salim paham nulis sama Lim? Hah? Sanad Alim. Apa maksudnya murji alim? Dalam babul iman. Mau mengakui dan membenarkan tok di dalam hatinya. Jami'an kayak ngono hampir mirip. Terus itu benar Ustaz Alim? Khoto. Yang benar piye? Fil jawari sama dengan ini. Tahu ya kan ya? Tapi meskipun ala kita ya sudah cukup dengan jalan kan ya, tapi ditambah mana? Al ikhlas. Soalnya kalau enggak ikhlas sih syirik wal kufur walala. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanaka ya Muhammad.